maka orang yang melihatnya akan sungkan dan takut kepadanya. Dia berwibawa. Habahu ala, barang siapa yang dia berharap satu perkara, maka dia membacanya 700 kali, maka Allah akan memberikan apa yang dia harapkan. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mendengar seseorang berkata, Ya dal jalal wal ikram. Maka Nabi menjawab, Qadis tuji balak fas'al. Allah telah menjawab doamu, maka mintalah. Artinya ya dzal jalalul ikram ini termasuk daripada Ismullahil A'zam. Karena orang yang berdoa dengan Ismullahil A'zam pasti Allah akan kabulkan seketika. Itu daripada Ismullahil A'zam. Begitu. Tapi jangan pilih-pilih kalau baca Asmaul Husna. Di mana ya Ismul A'zam? Ya dzal jalalul ikram aja saya baca. Ya Hayyu ya Qayyum saja saya baca. Habib Ali Al-Habsyi pernah ditanya, "Hai Habib, Ismul A'zam itu yang mana?" Beliau menjawab apa? "Tunjukkan kepadaku Ismullahil Asghar, Ismullah yang kecil, sehingga aku bisa tahu yang besar." Paham maksudnya? Oi. Oi. Udah ngopi 3 kali nggak paham. Kopinya campur cabai biar paham ente. Wahai Habib, tunjukkan kepadaku Ismullahil A'zam yang mana saja. Maka beliau menjawab, tunjukkan kepadaku Ismullahil Asghar, sehingga aku tahu Ismullahil A'zam. Tunjukkan kepadaku Ismullahil A'zam yang kecil, sehingga aku tahu bisa tahu Ismullahil A'zam yang besar. Artinya bagaimana? Enggak ada Ismullahil Asghar. Semuanya asma Allah itu a'zam semua, begitu. Paham? Tuh. Kalau ditanya sama orang awam jawabnya begitu. Ismul A'zam besar semua, tapi sebenarnya memang ada Ismul A'zam khusus yang ketika dibaca ya, dengan hati yang pecah. Artinya hati yang betul-betul nyambung kepada Allah, maka itu asma menjadi Ismullahil A'zam. Karena Ismul A'zam para wali itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada ya Rahman, ya Rahim. Kenapa? Karena ketika dia membaca ya Rahman, ya Rahim, itu wali bergetar tubuhnya, bergetar hatinya dengan sepenuh hati dia paham makna-makna ya Rahman, ya Rahim. Rahasia-rahasianya ya Rahman, ya Rahim. Hanya Rahman Rahim yang betul-betul dia bergetar sehingga Rahman Rahim jadi Ismul A'zam buat dia. Tapi si wali B hanya ya dzal jalal wal ikram yang bergetar hati dan tubuhnya, yang paham rahasia maknanya daripada Ismul A'zam yang lain, Asmaul Husna yang lain, sehingga ya dzal jalal wal ikram menjadi Ismul A'zam buat dia. Sehingga kita baca di kitab-kitab manaqib para wali itu Ismul A'zamnya berbeda-beda begitu. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Baghawi ya. Imam Al-Baghawi yang tafsirnya kemarin ya, banyak betul. Ya, beliau mengatakan ketika ayat qala alladzi indahu ilmu minal kitab, maka berkata seorang yang memiliki ilmu dari kitab, ana atika bihi qabla ayatada ilaka turfu, aku akan datangkan istana Ratu Balkis sebelum engkau berkedip. Sebelum engkau berkedip. Maka Muqatil dan Mujahid, tabi'in Muqatil dan Mujahid berpendapat annahu da'a biyadzal jalalul ikram. Sesungguhnya Asib bin Barhya itu doa Ismul A'zamnya itu membaca ya dzal jalali wal. Kenapa bisa sampai memindahkan kerajaan Ratu Balkis cuma beberapa detik, mungkin setengah detik. Padahal sebelumnya ada iblis, ya, ada ifrit mengatakan ana atika biha qabla an taquma min maqamik, aku akan datangkan sebelum engkau berdiri. Ada yang mengatakan itu setengah jam atau 15 menit. Kenapa? Sebelum Nabi Sulaiman berdiri, maksudnya berdiri dari majelisnya, selesai dari semua majelisnya gitu. Ketika majelis persidangan
manusia, jin dan sebagainya, maksudnya setelah 15 menit itu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi secara harfiahnya, secara literalnya, beberapa detik sebelum kamu berdiri bangun dari tempat dudukmu. Tetapi ini sedetik. Kok bisa seperti itu? Kalau di kitab-kitab tafsir itu diceritakan dari Yaman, ya kan, pindah ke Palestina. Pindah ke Palestina. Istananya luar biasa, istana Ratu Balkis itu megah luar biasa. Belum pernah ada kerajaan Ratu Balkis ya, sebelum dan sesudah sampai saat ini megahnya kerajaan Ratu Balkis, kecuali kerajaannya Nabi Sulaiman. Maka dipindahkan. Perjalanan itu mindahin peralatannya saja, barang-barangnya aja itu butuh ribuan orang. Apalagi istananya, butuh ribuan kendaraan. Apalagi mindahin istananya, beserta ribuan pasukan dipindahin. Jaraknya ribuan kilo. Kok bisa? Nah, di situ Asif bin Barhiyah, ya, ada yang mengatakan itu sekretarisnya Nabi Sulaiman, Katib Sulaiman, menteri bagian nulis. Beliau sholat 2 rakaat, kemudian berdoa. Nabi Sulaiman masih memperhatikan Asif bin Barhiyah. Lalu Asif bin Barhiyah mengatakan, wahai Raja Sulaiman, lihat di sebelah kananmu. Kaget ya, loh sudah ada. Sudah ada. Itu ada yang mengatakan bahwa membaca apa? Ya dzal jalali wal ikram. Masya Allah. Baca itu penting sekali. Ya. Qala ba'dul arifin, sebagian orang ulama arif bila mengatakan ismuhu ta'ala dzul jalal wal ikram man dawama 'alaiha bahu kullu man ra'ah wa sara lahu tasrif wal arwah wa sara lahu tasrifun fil arwah yunsab ilai wa huwa min badil asma. Di ismullah ta'ala dzul jalal wal ikram itu barang siapa yang melanggengkan, mengistiqamahkan membacanya habahu kullu man ra'ah, maka orang yang melihatnya akan sungkan dan takut kepadanya. Dia berwibawa, habahu ala man kullu man ra'ah, akan ditakuti oleh semua orang yang melihatnya. Kenapa? Dzul jalali wal ikram, karena Ismul Azam di situ al jalal, keagungan, al ikram, kemuliaan. Istiqamah membaca itu, sedangkan kita tiap malam membaca ya dzul jalali wal ikram. Dalam Rotibul Haddad 7 kali. Maka orang yang istiqamah membaca itu mendawama alaih habahu kulla man ra'ah, akan ditakuti oleh orang yang melihatnya dia. Jadi wibawa, jadi terhormat. Wasara lahu tasrifun fil arwah yunsab ilaih, dan dia akan memiliki tasrif fil arwah yunsab ilaih. Ruhnya ini memiliki ruh tasrifiyah, ruh. Kalau wali itu ada wali mutasarrif fil wilayah. Wali yang dia itu bisa ngatur alam gitu, itu namanya al-wali al-mutasarrif. Artinya apa? Orang yang melanggengkan dzul jalali wal ikram, Allah akan angkat dia menjadi wali, dan dia Allah kasih karamah yang luar biasa pada dirinya yang tidak ada pada wali-wali yang lain. Itu. Makanya dzul jalali wal ikram ini luar biasa faedahnya. Qala ba'dul ulama wa biqati hadzal ismi a'tallahu ta'ala al-anbiya wal awliya al-jalal wal haiba wal karamah. Wa man kana yarju amran garahu sab'a marrah fa inna yutihi ma talab. Sebagian ulama mengatakan Allah telah memberikan para nabi, para wali al-jalal wal haibah wal karamah, keagungan, kewibawaan, kemuliaan. Barang siapa yang dia berharap satu perkara, maka dia membacanya 700 kali, maka Allah akan memberikan apa yang dia harapkan. Baca ya dzal jalali wal ikram, ya, itu 700 kali,
lalu dia minta apa yang dia harapkan, Allah akan kasih dia seketika. Ya wa bi barakati hadal ismi, dengan barokahnya ismullah yang dzul jalali wal ikram ini, Allah telah memberikan para nabi, para wali, ya, keagungan, kemuliaan, kewibawaan. Masya Allah. Baca ini penting sekali. Wa qala Zainal Qutbul Ghas Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Bahkan Al-Qutb Al-Ghas Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang kita tawasuli, ya. Lamma hasala min ba'di ulatil umur adan ala man yaluju bi syekh. Ketika beliau ini mendapat gangguan dari pemerintah, ya, dan juga para pengikut beliau yang bernaung pada beliau itu dapat gangguan dari pemerintah, maka beliau membaca ya dzal jalali wal ikram dan membuat syair seketika itu. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus ini terkenal, ya, terkenal dengan julukan Al-Adani. Al-Adani, Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Abah beliau wali besar yaitu Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Pemilik pemangku marga Al-Idrus yaitu Al-Habib Abdullah Al-Idrus, punya anak Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni julukannya. Kenapa dijuluki Al-Adni? Ketika beliau masih muda, belasan tahun, memasuki Aden, ditahan sama para wali di situ. Hei kau anak muda, tunggu dulu sebentar. Ini kota Aden, kotanya para wali. Tidaklah masuk seseorang di kota wali ini kecuali dia harus menampakkan karomahnya. Kalau nggak punya karomah, pulang. Kalau nggak punya karomah, apa? Bayangkan, masuk ke kota Aden harus punya karomah. Artinya apa? Harus wali yang betul-betul ditampakkan karomahnya. Ditampakkan karomahnya. Waduh. Padahal dia pingin ziarah ini. Masih muda, belasan tahun. Karena belasan tahun, ya mintanya macam-macam. Belasan tahun, ya Rab, Abu Bakar bin Abdullah Al-Adan, Abu Bakar bin Abdullah dakhal Adan, fa'amtiril matar minas sama al-laban. Ya Rab, Abu Bakar bin Abdullah bayadkhul Adan, fa'amtiri sama al-laban. Ya Allah, Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus mau masuk kota Aden, turunkan hujan susu ya Allah. Maka seketika itu enggak lama turun hujan berupa hujan susu. Bingung orang-orang, hujan susu, tumben-tumbenan. Anak kecil yang minta. Wali Allah Qutbul Ghais di sini disebutkan. Nih, Sayyidina Qutbul Ghais. Tahu Qutbul Ghais enggak? Al-Qutbul Ghais itu kutub wali yang kalau diistighasakan, ditawasuli pada saat bahaya, maka beliau akan menolongnya atas izin Allah. Itu namanya Al-Qutbul Ghais. Al-Qutbul Ghais. Ada seorang pejabat yang membela beliau, dimusuhi oleh pejabat-pejabat yang lain. Kemudian suatu hari beliau diserang oleh musuh-musuh dengan tentara-tentara yang sudah siap. Yang lainnya lari kabur, tinggal beliau sendirian. Maka beliau teringat, ya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, agisni, tolong aku. Maka seketika itu Habib Abu Bakar datang dan menuntun beliau naik kuda. Dengan kudanya si pejabat itu sampai ke rumahnya dan selamat. Setelah turun, Habib Abu Bakar menghilang, kudanya di situ penuh luka dan nggak lama mati. Nggak lama mati. Pernah juga ada orang-orang zalim yang mendolimi salah satu pengikut beliau, pecinta beliau. Lalu beliau ingat Al-Habib Abu Bakar
Al-Idrus Al-Adani. Maka beliau menyebut Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Seketika itu Al-Habib Abu Bakar datang menolong beliau. Kemudian sesampainya beliau menghadap Al-Habib Abu Bakar, belum cerita Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani sudah menceritakan kejadiannya dia. Diceritakan dulu sebelum dia bercerita. Ada seorang yang jauh dari kota Hadramut. Beliau ini membaca hizib ini, membaca aurat ini, wirid itu, sampai membaca dalail khairat, membaca solawat, membaca lain-lain sebagainya. Di dalam mimpi dia melihat orang bercahaya mengatakan, panggil Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Dalam mimpi itu bertanya, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang mana? Aku nggak kenal dia. Dia ada di Aden sekarang. Akhirnya bangun tidur, dia panggil Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, padahal belum ketemu dan belum pernah kenal dan belum pernah dengar. Maka saat itu juga redah dan tidak dimusuhi oleh para orang-orang zalim. Masya Allah. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Umur 6 tahun sudah dimasukkan kamar sama abahnya Al-Habib Abu Bakar. 7 hari 1 minggu. Setelah itu dikeluarkan, kamu gak perlu khalwat. Ternyata kamu gak perlu khalwat, sudah cukup. Orang-orang dulu para habaib itu anak-anaknya itu dimasukkan kamar, berzikir, baca kitab. Sekarang masuk kamar, nonton TV, baca main game. Allahu Akbar, takbir. Ya Allah. Orang dulu, masya Allah, nggak perlu khalwat sudah. Pernah beliau ini sama sepupunya sukanya naik bukit di Hadramut. Kalau kita kan naik bukit ke Widuri, ke Ngaringan itu tamasyah kan begitu. Ya kan, refreshing karena saking banyak stresnya, sumpeknya. Panjat bukit itu buat hobi-hobian, hiburan. Tapi beliau Al-Habib Abu Bakar masih mudanya sering ke bukit bukan untuk itu. Beliau itu sampai di bukit berpisah dari saudaranya, sepupunya, hanya untuk sholat 1 malam, membaca 10 juz. Saudaranya membaca 10 juz, setelah subuh baru turun. Turun. Hobinya naik bukit untuk itu, bukan untuk refreshing. Ya. Jangan ditiru Nawir, hilang kamu, gak ada kerja nanti di sini. Serius amat dengerinnya. Wah, ini perlu saya tiru. Ini cocok ini. Jangan. Kamu itu masih banyak tugas, jangan jadi wali dulu. Susu jadi wali kamu itu. Masya Allah, ini Masya Allah, ini mau kurban ini, Masya Allah ini. Mau kurban besok ini. Jelek-jelek punya duit ya, Insya Allah. Orang kaya Insya Allah. Ya, tuh Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani. Ya, masih banyak lagi karamah beliau. Ya, beliau mengatakan, takbilu yadi kalatmi wa takbilu rijli kakal'i aini. Mencium tanganku itu seperti memukul punggungku, dan mencium kakiku itu seperti menyongkel mataku. Beliau ini berwibawa, kendaraannya mewah. Kalau datang pengawalnya banyak, kalah pejabat saat itu, makanya dimusuhi. Yang Syekh Umar Bamakhroma itu mengatakan, innaka lan tahriqal ardha wa lan tablughal jibala tula. Kamu ini tidak bisa menembus bumi dan tidak mengungguli gunung. Lalu kata siapa saya tidak bisa menembus bumi dan mengungguli gunung? Dikeplak dari jauh, kepalanya nyampe. Plak.
Syekh Umar Mahroma yang mau jadi muridnya Syekh Abdurrahman Al-Ahdal, semua itu satu zaman, ada di buku tawasul semua. Tapi beliau ini dicium tangannya, dicium kakinya, masih mengatakan takbilu yadi kalatmi wa takbilu rijli kakal aini. Laitana ma arafna had wala had arafna, laitana lam nakun aw laitana ma wulidna. Mencium tanganku seperti memukul punggungku dan mencium kakiku seperti mencongkel mataku, saking tawadunya beliau. Dicium enggak mau, lepas. Orang-orang Arab kan kalau ciuman begini, bukannya sombong, tawaduk, rendah hati, merasa dirinya itu enggak pantas dicium, bukan tuh cium kok enggak mau, sombong. Ya bukan, kebalikannya Panjul. Kebalikannya. Kenapa? Karena berarti dia menghormati kamu, berarti dia mengagungi kamu, menghormati kamu daripada dirinya, begitu. Kadang ada seorang guru begitu nggak mau, kadang diberikan, itu mereka lebih paham daripada kamu. Laitana ma arafna had, aduhai andai aku tidak mengenal seorang pun, walahat arafna, dan seorang pun tidak kenal kepadaku. Laitana lam nakun, aduhai seandainya aku enggak diciptakan, aduhai seandainya aku tidak dilahirkan. Kenapa? Karena kehormatan yang beliau dapat, keagungan yang beliau dapat ini takut menggelintirkan, menjerumuskan hatinya ke jurang kesombongan. Itu yang ditakuti betul-betul oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Ya Allah. Beliau ini ya, masyaallah. Karamah beliau ini, walahul karamat al-khariga min ihya'il mauta wal itila alal khawatir wa idharil ma'dum wa infadil gharqa. Beliau memiliki karamat kharikal ada, di antaranya bisa menghidupkan orang mati, bisa mengetahui hati-hati seseorang, bisa mewujudkan yang tidak ada, dan bisa menyelamatkan orang yang tenggelam. Ini semuanya disebutkan karamahnya di dalam kitab, ada khusus kitabnya beliau. Kayak manakib beliau itu, Mawahibul Qudus fi Manakib Ibn Al-Idrus. Ya. Manakib itu karangan Syekh Muhammad bin Umar Bakhrak Al-Hadrami. Beliau mengarang kitab Mawahibul Qudus fi Manakib Ibn Al-Idrus. Ada seorang tokoh, istrinya meninggal dunia, beliau datang, dinasihati oleh beliau, sabar ya, sabar, insya Allah Allah ganti yang lebih baik lagi. Tapi malah menjadi-jadi, malah nangis-nangis. Dinasihatin gak kena, akhirnya dibuka penutup mayit istrinya itu, mukanya ya, kainnya dibuka dan dipanggil namanya, Fulana, Gumi, Fulana, bangun. Langsung seketika itu istrinya bangun dan hidup kembali. Karamah daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Itu namanya tasrif. Wali yang memiliki tasrif. Maka ya, Dzal Jalali wal Ikram ini penting sekali. Ya, kita niat membaca ya Dzal Jalal wal Ikram bukan untuk itu semuanya. Itu semua adalah keutamaan yang Allah berikan, yang disebutkan dalam kitab ini, bukan bertujuan kita untuk merebut itu, menggapai itu, tidak. Tapi itu adalah anugerah dari Allah bagi orang yang mendawamkannya. Tetap kita membaca ini ala mana wa aslafuna wa abauna salihun. Kita sandarkan niat ini kepada guru-guru kita yang soleh, para habaib, para kiai yang membaca zikir ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu niatnya, nggak usah niat yang macam-macam. Karamah insyaallah nyusul gitu. Paham? Wallahu a'lam.